menyatakan terdakwa Sri Wahyuningsi terbukti secara sah dan etika melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah Rp500 juta yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Majelis Hakim yang mulia, ini adalah suatu hal yang sangat berat untuk saya katakan. Namun tuntutan 22,5 tahun penjara dan belasan miliar rupiah membuat saya sadar bahwa kriminalisasi yang terjadi sejak sebelum saya menjadi tersangka terus berlanjut sampai sekarang. Saya sadar saya butuh menjalani proses hukum terlebih dahulu untuk membuat terang benderang seluruh fakta persidangan, meluruskan tuduhan-tuduhan yang zalim, dan menunjukkan bahwa saya tidak bersalah. Baru saya bisa dipercaya jika saya mengatakan apa yang saya jalani adalah kriminalisasi. Kini, di hadapan tuntutan 22,5 tahun penjara dan upaya memiskinkan keluarga saya berani menyatakan dengan lantang bahwa iya, ini adalah kriminalisasi. Kriminalisasi bagi saya dan semua profesional yang hendak membantu negara. Saya tidak bersalah. Sahabat, jumpa lagi dengan catatan hukum. Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat telah memutuskan bahwa kerugian negara sebesar 2,18 triliun dalam korupsi pengadaan laptop Chromebook telah terbukti, sahabat semua. Kasus ini melibatkan mantan Menteri Nadiem Makarim, 2 orang pejabat setingkat direktur, dan 2 orang konsultan kementerian, sahabat semua. Nah, dari 4 orang yang telah menjalani persidangan di pengadilan, sementara 1 orang masih dinyatakan buron, sahabat semua. Ternyata kemudian dari 4 yang sudah disidangkan oleh majelis hakim, 2 dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Mereka adalah mantan direktur SD, yaitu Sri Wahyuningsi, yang divonis 4 tahun penjara, sahabat semua. Dan mantan direktur SMP yang telah divonis dengan hukuman 4,5 tahun penjara, sahabat semua. Nah, bila kita bandingkan dengan jumlah kerugian keuangan negara, saya kira sangat ringan putusan yang mereka terima, sahabat semua. Nah, celakanya lagi, dari 2 orang terdakwa lainnya, yaitu mantan Menteri Nadiem Makarim dan konsultan yang bernama Ibrahim Arif alias Ibam, ini juga sedang mewacanakan ke publik bahwa mereka dikriminalisasi, sahabat semua. Wacana yang dikembangkan saat ini adalah bahwa mereka adalah orang-orang mantan profesional yang mencoba untuk mendedikasikan dirinya untuk membantu pemerintah dalam ikut serta membantu program-program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek, sahabat semua. Ternyata kemudian justru mereka dijebak dan dituduh melakukan tindak pidana korupsi, sahabat semua. Nah, wacana yang berkembang saat ini bahkan sudah ada penggalangan publik yang mendukung bahwa kedua orang ini seharusnya dibebaskan dari tuntutan dan dakwaan hukuman, sahabat semua. Nah, sebagaimana yang kita lihat tadi, bagaimana Ibrahim Arif alias Iba menyampaikan pembelaannya terhadap dakwaan jaksa penuntut umum yang diarahkan kepadanya.
Ibam dengan yakin mengatakan bahwa saya dikriminalisasi, saya tidak bersalah, sahabat semua. Nah, lalu bagaimana dengan Menteri Nadiem? Mari kita lihat pembelaan dari. Hal ketiga yang tidak dijelaskan secara lengkap. Dakwaan menyatakan dalam pelaksanaan program digitalisasi pendidikan di tahun 2019 sampai 2022 berupa pengadaan peralatan TIK Chromebook dan Chrome Device Management telah memperkaya diri sebesar 809 miliar. Dari pernyataan ini, maka saya sebagai orang yang awam hukum memahaminya bahwa dakwaan menyatakan seolah-olah saya menerima uang sebesar 809 miliar yang bersumber dari uang negara dan yang digunakan untuk mengadakan TIK Chromebook dan Chrome Device Management. Ini kira-kira pengertian saya. Tetapi penjelasan dakwaan terkait memperkaya diri hanya saya temukan dalam halaman 52 dan halaman 100 sebagai berikut. Bahwa terdakwa Nadiem Makarim yang mengarahkan spesifikasi laptop Chromebook menggunakan CDM menjadikan Google satu-satunya yang menguasai ekosistem pendidikan Indonesia sehingga telah memperkaya terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebesar 809 sekian miliar yang berasal dari PT Akap melalui PT Gojek Indonesia. Adapun sumber uang PT Akap sebagian besar total investasi Google ke PT Akap sebesar 786 juta dolar. Dan disebut hal tersebut dapat dilihat dari kekayaan terdakwa Nadiem Makarim yang tercatat dalam LHKPN pada tahun 2022, perolehan harta jenis surat berharga. Ada berbagai masalah yang membuat dakwaan ini tidak jelas dan tidak cermat. Ini sangat membingungkan saya karena mencampur aduk fakta-fakta yang sama sekali tidak ada korelasinya. Sehingga saya sulit mengerti apa yang dituduh ke saya. Berikut adalah faktor-faktor yang membuat dakwaan ini tidak cermat di mata saya. 1. Jumlah investasi Google ke Gojek sepengetahuan saya hanya sekitar 680 juta. Bukan 786 juta yang disebut di dakwaan. Kenapa bisa berbeda angka ini? Apakah mungkin belum ada konfirmasi yang mendetail ke pihak Gotoh? Saya tidak tahu. Kedua, dakwaan ini tidak jelas menjelaskan tempus waktu investasi Google tersebut. Padahal itu adalah poin terpenting. Seolah-olah investasi tersebut terjadi dalam satu suntikan besar setelah kebijakan Chrome OS itu diambil. Kenyataannya, hampir mayoritas daripada investasi tersebut atau sekitar 450 juta sudah masuk di tahun 2017 sampai 2019 sebelum saya menjadi menteri. Sisanya uang 230 juta di tahun 2020 dan 2022 adalah hak prerogatif Google untuk melakukan top up untuk menghindari dilusi yang disebabkan banyaknya investor lain masuk di saat yang sama. Gojek atau Gotoh menggalang lebih dari 9 miliar US dollar dari 2014 sampai 2022. 9 miliar US dollar. Angka investasi Google adalah hanya bagian kecil sekali dari total investor yang masuk pada saat yang sama. Saat IPO Google hanya memiliki sekitar 4% daripada Gotoh. Investor lainnya di tahun 2020-2022 saat tempus waktu yang sama, termasuk raksasa-raksasa dunia seperti Tencent, Facebook, PayPal, SoftBank, Visa, JD.com, Temasek. Tetapi semua fakta ini tidak disebutkan dalam dakwaan. Seolah-olah Google adalah investor terpenting dan terbesar untuk Gotoh. Dakwaan menyebut saya memperkaya diri sendiri. Tetapi tidak menjelaskan apa mekanismenya saya menerima aliran dana 809M tersebut. Tidak jelas apakah aliran ini ke saya dan tidak jelas apa keuntungan yang saya dapatkan dari aliran dana ini. Yang juga saya anggap tidak cermat adalah tidak adanya penjelasan hubungan transaksi ini. Apa hubungannya transaksi ini dengan Google, dengan Chromebook maupun kementerian. Seolah-olah mempersilahkan publik menebak sendiri. Saya begitu kaget bahwa suatu transaksi korporasi yang terang benderang terdokumentasi di PT Akap bisa masuk ke dalam dakwaan padahal tidak sepeser pun uang tersebut masuk ke kantong saya. Bahkan uang itu seutuhnya kembali ke PT Akap dalam pelunasan hutang PT GI. Ini yang tidak disebut di dalam dakwaan. Dua topik yang tidak ada hubungannya dikaitkan hanya karena transaksi itu terjadi di 2021. 4. Dakwaan menjelaskan uang 809 miliar diterima oleh saya dan sudah menjadi kekayaan diri saya atas dasar LHKPN pada tahun 2022 yang mencatat adanya perolehan harta jenis surat berharga. Dakwaan ini sangat membingungkan. Pertama saya bingung karena di satu sisi di dakwaan saya disebut menerima aliran dana dan di bagian lain dakwaan disebut sebagai buktinya memperkaya diri adalah dengan peningkatan surat berharga.
apakah tuduhan saya untuk menerima uang atau tuduhan saya adalah menerima surat berharga atau saham? Itu tidak jelas. Dakwaan ini menjadi tidak cermat karena tidak menjelaskan secara lengkap sumber dari kekayaan saya. Dan sangat mudah bisa didapatkan dari pelaporan pajak saya. Peningkatan kekayaan saya hanya ada satu sumber utama, yaitu nilai saham saya di PT Akam atau Goto. Peningkatan surat berharga di LHKPN 2022 murni disebabkan harga saham Goto yang melambung saat IPO ke kisaran harga 250 sampai 300 rupiah per saham. Jadi kekayaan saya tercatat di 2022 sekitar netnya sebesar 4,8 triliun. Di tahun 2023 harga Goto drop ke sekitar harga 100 dan total kekayaan saya pun turun drastis ke 900 miliar, sekitar 900 miliar. Dan di tahun 2024 di mana kisaran harga Goto turun lagi ke sekitar 70 ke 80 rupiah per saham, kekayaan saya turun lagi ke sekitar 600 miliar. Siapapun dengan kalkulator bisa menghitung kekayaan saya karena bertumpu kepada satu angka saja, harga saham Goto yang terbuka untuk publik. Dakwaan saya tidak menjelaskan apa hubungannya transaksi 809M dengan laporan kekayaan saya, karena memang faktanya tidak ada hubungannya. D. Hal keempat yang tidak jelas dalam dakwaan adalah saya beserta keempat tersangka lainnya dituduh melakukan pengadaan laptop Chromebook melalui e-katalog maupun aplikasi sistem informasi pengadaan sekolah atau SIPLA tahun 2020 sampai 2022 tanpa evaluasi harga, melaksanakan pengadaan laptop Chromebook dan tidak didukung dengan referensi harga. Maaf, ini sangat membingungkan bagi saya dan tidak jelas. Karena tidak dijelaskan apa peran saya dalam pengadaan Chromebook. Kebijakan mengganti spek dari Windows ke Chrome bukan keputusan formal saya, apalagi proses pengadaan. Kalau saya tidak menandatangani dokumen apapun di tahun 2020 yang berhubungan dengan Chrome OS, kenapa bisa dakwaan menyebut peran saya dalam pengadaan tanpa bukti atau penjelasan? Apakah saya terlibat dalam penentuan harga? Apakah saya terlibat dalam seleksi vendor? Menteri tidak pernah terlibat dalam proses teknis pengadaan, hanya sebatas kebijakan. Tetapi dakwaannya mengaburkan pemisahan dari kewenangan tersebut. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, dan hadirin sidang yang saya hormati. Saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mengingat saya bukan orang yang memiliki ilmu di bidang hukum, hal-hal yang saya sebut tidak jelas, tidak jelas dan membingungkan. Ini bukan merupakan bentuk kritik, apalagi menggurui ahli-ahli hukum di sini. Saya sebagai warga negara Indonesia merasa dirampas kebebasan dan nama baik saya jika dijadikan tersangka dan terdakwa tanpa mendapatkan penjelasan yang lengkap. Saya membaca dakwaan ini seperti membaca cerita orang lain yang saya tidak kenal. Saya membaca dakwaan ini dengan bingung dan kecewa karena semua tuduhan ini sebenarnya dengan mudah bisa saya jelaskan tanpa harus menarik saya ke penjara. Sahabat, clear sekali apa yang disampaikan oleh Nadiem Makarim, sahabat semua. Tanpa membawa saya ke dalam persidangan, saya bisa menjelaskan semua tuduhan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap saya. Intinya, Nadiem tidak mengerti dan tidak paham bagaimana dia bisa dituduh melakukan tindak pidana korupsi. Dia tidak merasa merekayasa atau mengarahkan untuk memilih jenis merek tertentu, mengarahkan kepada vendor tertentu, dan juga tidak terlibat secara teknis dalam proses pengadaan, sahabat semua. Nah, selain itu, tidak sepeser pun Nadiem mengaku menerima keuntungan dari proses pengadaan laptop Chromebook tersebut, sahabat semua. Tuduhan bahwa investasi Google atau Chromebook ke Gojek, sahabat semua, sebagai salah satu kickback atau salah satu keuntungan yang diterima Menteri Nadiem dari proses pengadaan laptop Chromebook tersebut, dijelaskan Nadiem itu sama sekali tidak ada hubungannya. Dan celakanya, sahabat semua, petinggi Google juga telah dihadirkan dalam persidangan. Dan 3 orang petinggi Google menyatakan bahwa
sama sekali tidak ada indikasi, tidak ada keterlibatan Google untuk melakukan kolusi dengan mantan Menteri Nadiem Makarim, sahabat semua. Coba kita dengarkan pengakuan Nadiem pasca keterangan ketiga orang saksi dari Google tersebut, sahabat semua. JPU tadinya menolak kesaksian 3 eksekutif Google yang hari ini bersaksi, tapi alhamdulillah hakim akhirnya memutuskan untuk kesaksian tetap berlanjut. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk 3 eksekutif Google ini melakukan kesaksian. Dan saat ini terang benderang apa yang mereka sebutkan. Mereka menyebut bahwa dalam 2 kali pertemuan dengan saya, bahwa tidak ada kesepakatan dalam bentuk apapun untuk penggunaan Chrome atau Chromebook. Mereka semuanya membantah dengan keras bahwa ada konflik kepentingan. Mereka menyebut bahwa tidak ada hubungannya investasi Google ke Goto. Nah, sahabat, apakah keterangan saksi dari Google ini akan diamini atau diterima oleh majelis hakim, sahabat semua? Kalau ya, artinya memang tidak ada aliran dana yang terbukti diterima oleh Nadiem Makarim, sahabat semua. Nah, bagaimana menurut sahabat semua? Apakah memang 2 orang terdakwa ini, selain 2 orang yang sudah diputus relatif ringan tersebut, akan bisa bebas, sahabat semua? Ibrahim Arif pun demikian. Dalam setiap pembelaan yang disampaikan dan wacana yang dikembangkan di publik bahwa dia sama sekali tidak menerima aliran dana. Dia hanyalah seorang konsultan eksternal yang dipekerjakan oleh sebuah yayasan untuk membantu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sahabat semua. Dan gaji yang dia peroleh itu adalah dari yayasan, bukan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan langsung, sahabat semua. Nah, apakah berkemungkinan 2 orang ini akan dibebaskan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, sahabat semua? Sementara ada 1 orang terdakwa lagi yang masih berstatus buron, sahabat semua, yaitu Syuristan, salah seorang konsultan juga yang sampai saat ini belum bisa dihadirkan dalam persidangan, sahabat semua. Nah, dukungan publik dari profesional, bahkan mungkin dari kalangan masyarakat juga banyak terlihat dalam diskusi-diskusi yang banyak muncul di podcast-podcast di YouTube dan di media sosial, sahabat semua. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apabila majelis hakim sudah memutuskan bahwa terbukti ada kerugian negara sebesar 2,18 triliun, apakah mungkin 2 orang terdakwa ini akan dinyatakan bebas, sahabat semua? Kalau kita melihat vonis yang telah dijatuhkan kepada 2 terdakwa lainnya, sahabat semua, harus diingat bahwa vonis yang dijatuhkan kepada 2 orang terdakwa sebelumnya adalah menyatakan bahwa terbukti kedua orang ini melakukan perbuatan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan terdakwa lainnya. Siapa terdakwa lainnya itu? Yaitu mantan Menteri Nadiem dan konsultan Ibrahim Arif, sahabat semua, serta Yuristan yang masih buron tadi yang kita sebut, sahabat semua. Nah, jadi di 2 putusan sebelumnya itu clear. Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut
dilakukan bersama-sama dengan dua tersangka atau terdakwa lainnya, dengan tiga terdakwa lainnya, sahabat semua. Nah, bagaimana menurut sahabat semua? Kalau dari pandangan saya berpikir seharusnya kecil sekali kemungkinan bahwa kedua orang ini akan diputus bebas, sahabat semua. Karena dua putusan sebelumnya itu sudah menyatakan mereka bersama-sama terbukti melakukan tindak pidana dan merugikan keuangan negara sebesar 2,18 triliun, sahabat semua. Nah, jadi sangat kecil kemungkinan bahwa Menteri Nadiem dan Ibam akan dibebaskan kalau menurut saya. Namun kita tunggu saja bagaimana putusan majelis berikutnya, sahabat semua. Kalau sahabat memiliki pemahaman dan komentar yang berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita jumpa dalam edisi berikutnya. Salam.